Halo, selamat pagi semuanya, anak-anak ibu kelas 4. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang penaksiran bilangan desimal. Anak-anak ibu boleh buka bukunya, buku tema 3. Buku tema 3 ya, halaman 11. Oke. Nah, di sini ada ayo berlatih, mari kita baca bersama-sama. Tahukah kamu bahwa diperkirakan 1,3 miliar ton makanan hilang atau dibuang setiap tahunnya? Fakta tersebut berasal dari PBB. Nah, diperkirakan 1,3 miliar ton adalah bilangan taksiran. Nah, sekarang bagaimana cara menaksirkan bilangan desimal? Nah, untuk menaksirkan bilangan desimal, kita harus terlebih dahulu membulatkannya. Nah, caranya hampir sama dengan ketika kita membulatkan bilangan bulat ya. Oke, kita lihat ini halaman 12 ya. Oke, misalkan bulatkan nilai 5,3. Pertama kita letakkan dulu dia di garis bilangan ya. 5,3 itu di mana? Dia kira-kira di sini ya. Kemudian lebih dekat di manakah dia? Ke 5,0 atau ke 6,0? Nah, dalam bilangan desimal, misalnya 5,0 ini, itu boleh kita baca 5 ya. 6,0 juga bisa kita baca 6. Nah, karena ya dibilang desimal, kalau di belakang komanya 0, ada 0, dia itu tidak usah dibaca. Boleh ya, tidak usah ditulis juga boleh. Nah, lain halnya kalau dia misalnya 5,02. Ini harus tetap kita baca ya. Kecuali kalau 0 yang di belakangnya, 0-nya ini boleh kita hilangkan. Oke, saya. Nah, kita lanjut. Nah, lebih dekat kemanakah bilangan 5,3? Ke 5,0 atau ke 6,0? Jelaskan. Nah, kita lihat dulu 5,0 itu di mana? Di sini ya. Kemudian 6,0 itu di sini. Nah, dari jaraknya kita bisa lihat lebih dekat kemana dia? 5,3. Nah, tentu saja 5,3 ini lebih dekat ke 5,0 ya. Nah, anak-anak ibu bisa lihat kan? Nah, jelaskan katanya, kita buat aja. Kalau dia ke 5,0, dia itu ada 3 satuan ya. Nah, sedangkan kalau ke 6,0 itu ada berapa satuan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan. Oke, bisa ya. Kemudian letakkan bilangan 5,23 ke garis bilangan berikut. 5,23. Ini dia. Kemudian lebih dekat kemanakah dia? Bilangan 5,23 ke 5,20 atau ke 5,30. Oke, kita lihat 5,20 itu di sini. Dan 5,30, 5,3 itu di sini. Lebih dekat kemana dia? Otomatis lebih dekat ke 5,20. Sama halnya dengan yang di atas ya. Nah, bagaimana cara melakukan desimal? Pembulatan desimal kita lihat. Nah, kemarin kita sudah mempelajari kan kalau dia 1 di belakang koma itu per 10. Kalau 2 di belakang koma per 100, 3 belakang koma per 1000 ya. Nah, kalau bagaimana melakukan pembulatan desimal? Nah, kita lihat dari bilangan di belakang komanya. Nah, ya. Nah, kalau dia misalnya 5,3. Kita lihat dia persepuluhannya yang di belakang komanya ini. Kemudian sama halnya dengan kita membulatkan bilangan bulat ya. Kalau dia 1, 2, 3, 4, dia dinolkan atau dihilangkan. Namun kalau dia 5, 6, 7, 8, 9, dia ditambah 1. Nah, berarti ini kalau dia bilangan persepuluhnya atau di belakang komanya itu 1, 2, 3, 4, dia dihilangkan. Oke, bisa ya, dihilangkan. Sama halnya dengan pembulatan bilangan bulat. Kita hilangkan. Kemudian kalau dia 5 sampai 9 ya, dia ditambah 1 ya. Ditambah 1. Jadi misalnya kita buat misalnya ini 5,6 ya. 5,6 kan udah
nilai 6 ini termasuk 5 sampai 9 nilainya kan. Maka 5,6 kita bulatkan itu menjadi 6. Ya, bisa ya. Nah, bagaimana pembulatan ke perseratusan terdekat? Sama ya. Kalau dia nilainya antara misalnya yang tadi 5,23 ya kan. Nah, kalau dia dibilang per 100 kita lihat yang ini, yang 23-nya. Nah, kalau dia nilainya masih 23 dia dihilangkan. Kemudian kalau nilainya antara 50 sampai 99 ya, sampai 99 dia ditambah 1. Tambahkan 1. Nah, kalau dia nilainya kurang dari 50, dia dihilangkan. Ya, sama halnya dengan pembulatan di bilangan bulat ya. Bisa ya? Ini kita hanya mengulang saja. Oke, nah, misalkan bilangan 2,456. Coba bulatkan ke 100 terdekat, 100 terdekat. Berarti ini dia ya, 56-nya. Nanti jelaskan alasanmu. Nah, 56 ini tadi kan sudah berada di ini, kita tambahkan 1, maka 2,456 dibulatkan itu menjadi, nah kalau dia 56 dia sudah kita tambahkan dengan 1, berarti ini menjadi 2,4 kita tambahkan 1 itu menjadi 2,5. Oke. Nah, jika bilangan desimal setelah koma lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas. Nah, sama ya sama yang bilangan bulat. Nah, jika bilangan desimal setelah koma kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Nah, ini dia ya garis bilangannya, anak ibu boleh lihat. Nah, kalau dia kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, kalau lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Oke. Nah, Siti dan teman-temannya melakukan observasi untuk mengukur tanaman di sekitarnya. Berikut adalah data yang Siti temukan. Nah, jambu itu tingginya 136. Kita ubah ke meter, dia dibagi 100. Bagaimana kemarin membagikan? Kalau dia ke 100 berapa di belakang koma? Ada 2 ya. 1 kita tulis dulu dia bilangannya. Oke, 2 di belakang koma, tinggal kita hitung 1, 2, berarti dia 1,3. Nah, kalau 125 juga demikian. Berapa di belakang koma? 2 kan? 1, 2, berarti 1,25. Nah, kalau 33 gimana? 33. Nah, kalau dia 100 ke per 100 dibagi 100, 2 di belakang koma, ingat ya. 1, 2, berarti di sini komanya. Baru kita tambahkan 0 di depannya. 56 juga demikian. Kita tulis dulu. Kemudian kita hitung berapa di belakang koma. Ada 1, 2, kemudian 0. Kita tambahkan. 24 juga demikian. Ini 0,24. Nah, pembulatan ke per 10 terdekat. Kita lihat ke per 10 katanya, berarti yang ini ya. Bilangan terakhirnya. Kita bulatkan ke persepuluhan terdekat. Nah, kalau dia 6 kita udah bulatkan dia ke atas. Berarti 1,36 itu kita bulatkan kemana? 6 ya. 6 ke atas berarti kita tambahkan 1. Jadi 1,4. Oke, 1,25. Kita lihat dia 5-nya. Ya. Ini ya, 5. Nah, kalau dia 5 udah ke atas, kita bulatkan ya, kita tambahkan 1. 1,2 ditambah ini berarti 1,3. 0,33. Ini masih 3, berarti kita bulatkan ke bawah, berarti jadi 0,3. 0,56. 6. Ini 6, kita bulatkan ke atas, kita tambahkan 1 menjadi 0,6. Kemudian 0,24, 4 kita bulatkan ke bawah, berarti 0,2. Oke, bisa ya. Nah, ibu boleh ini dicatat rapi di catatannya ya. Nah, temukan bilangan desimal di sekitarmu, lalu mintalah temanmu untuk membulatkannya. Ini nanti ibu yang buat ya, kemudian anak-anak ibu kerjakan ya di buku catatannya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat melakukan penaksiran atau pembulatan desimal dengan baik ya. Oke, sekian dan terima kasih.
tetap semangat. Tuhan memberkati.